terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini. Adapun yang perihal akan kami sampaikan adalah tentang ya update perkara daripada klien kami yaitu Ibu Fani, yang dimana pertama-tama kami informasikan dulu bahwa Ibu Fani ini adalah seorang ibu pejabat di salah satu kementerian ya, dan juga kami informasikan bahwa Ibu Fani ini adalah istri yang sah ya, istri yang sah. Jadi kami perlihatkan buku nikahnya. Ibu Fani adalah istri sah dari seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan ya. Ini dulu bahwa kami mewakili Ibu Fani adalah seorang istri yang sah ya. Ini buku nikahnya ada, mungkin Bu bantu itu ya. Dan ini ada kartunya ya, ada kartunya. Oke. Ini buku nikahnya. Nikahnya di Provinsi Banten ya, Kabupaten Tangerang ya, di Kelapa II. Ya. Oke. Adapun dugaan yang dialami klien kami Ibu Fani seperti apa yang dialami dan disampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum beserta alat-alat bukti, bahwa Ibu Fani ini dalam sekian tahun menjalani kehidupan rumah tangganya sebagai seorang istri mendapatkan dugaan kuat terkait KDRT. Dan ini tidak hanya satu kali tapi berkali-kali ya Bu. Sehingga ada laporan juga di di polisi mana? Di Papua, di Maroke. Itu di Polres atau di Polda Bu? Di Polres. Di Polres ya. Dan saat ini juga ada di Jakarta, di Polres Metro Tangerang Selatan, yang dimana saat ini suami daripada klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus KDRT-nya ya. Sini saya bacakan 17 April 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada bahwa penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kediaman Ibu ya, di rumahnya Ibu. Jadi ini ada surat resminya ya yang menyatakan bahwa suami atau si bapak pejabat itu sudah menyandang status tersangka. Mungkin sejauh ini apakah sudah dilaporkan ke dia sebagai ASN ya? Ya. Biasanya itu kan dilaporkan ke lembaga kepegawaian. Ya. Apakah sudah dilakukan itu? Mungkin Bang Nahab bisa jelasin. Ya. Karena ini beliau yang jalan. Ya. Ya, tadi sudah dijelaskan Bang Sunan bahwa ini Ibu Fani itu adalah istri sah dari seorang pejabat Kementerian Perhubungan, ya. Dan kami dari tim kuasa hukum setelah mengambil perkara ini, pertama-tama kami sudah suratin Pak Menteri Perhubungan. Yang kedua juga kami sudah melaporkan ke Inspektorat Kementerian Perhubungan. Bahkan kemarin di Inspektorat itu ada layanan namanya Simadu. Layanan Simadu itu layanan aplikasi dari Kementerian Perhubungan di mana semua perkara akan diupload di media Kementerian Perhubungan. Dan kemarin kami juga datangi lagi mempertanyakan perkembangan perkara tersebut karena si Pak Asep ini, Pak Asep Kosasi ya, saya harus baca karena sudah tersangka ini. Beliau ini adalah salah satu pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan, itulah kepala otoritas bandara di wilayah Papua. Dan ibu ini adalah, ini istrinya ini adalah kepala apa namanya Bu? Kepala Dharma Wanita di Papua, di
bidang apa namanya otorita bandara ya. Jadi kami perlu jelaskan bahwa status tersangka daripada Pak Asep Kosasi sudah dibacakan dari Pak Sunan Kalijaga. Tetapi untuk perkara untuk internal itu kami sudah surati Pak Menteri, bahkan beberapa lembaga termasuk lembaga perlindungan perempuan, bahkan Komisi DPR RI, dan juga bahkan ke Presiden kami surati juga. Karena kami melihat bahwa ini mental seorang pejabat negara ya, yang harusnya tidak menjadi contoh buat publik gitu. Dan kasusnya sudah cukup lama, bahkan berkali-kali KDRT dilakukan. Di Papua sekarang kami masih menunggu apa statusnya sudah naik menjadi tersangka atau belum. Tapi yang di Polres Tangerang Kota, Metro Kota Tangerang itu sudah jadi tersangka, yang tadi sudah jelaskan. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa ini masalah utama dari kekerasan ini karena ada dugaan daripada pelakor ya, atau selingkuhan daripada suami. Ini juga masih dalam proses juga karena di sini ada antara 3 orang ini, antara si suami sama Ibu Fani ini istrinya, dan ada dugaan pelakor juga, ada membuat kesepakatannya ada ya, nanti kita akan tunjukin. Yang berikut lagi yang menjadi satu hal yang memprihatinkan bahwa kami menduga bahwa karena Ibu Fani melaporkan juga di kementerian dan juga ada tindak pidana ini, sehingga muncullah ada gugatan. Ya, gugatan ini menurut kami agak ambigu ya, karena gugatan ini untuk membatalkan perkawinan daripada Pak Asep sama Ibu Fani di Pengadilan Negeri Agama Kota Tangerang. Nah, ini maksud dan tujuannya untuk menggugat supaya apa namanya si klien kami untuk diceraikan atau supaya hak menjadi seorang istri itu dihapus. Artinya ini ada sesuatu menurut kami supaya ada dugaan klien kami supaya tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri layaknya ya, karena ketika bercerai kan pasti ada harta bersamanya yang juga harus dibagi. Karena klien kami sampai saat ini juga sudah hampir 1 tahun lebih tidak mendapatkan apa namanya gaji, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istilah ditelantarkan gitu loh. Makanya kami minta kepada Bapak Menteri Perhubungan, kepada juga Menteri PAN karena yang membawahi semua pejabat, dan juga kepada Menteri Dalam Negeri agar pejabat seperti ini dipanggil itu loh, diberikan sanksi, apalagi dia sudah melakukan tindak pidana juga, agar supaya kami minta Kapolda Metro Jaya segera memerintahkan kepada Kapolres Kota Tangerang untuk menahan si bapak ini gitu. Karena kami juga kalau tidak ditahan yang bersangkutan bisa saja melarikan diri gitu. Jadi kami minta juga untuk supaya ada penegakan hukum. Ini kasus KDRT ini sering terjadi dan berulang kali, sehingga kami minta juga segera yang bersangkutan ditahan. Yang dikhawatirkan adalah melakukan perbuatan itu lagi kepada Ibu Fani yang saat ini sudah tinggal sendiri karena sudah ada dugaan ditelantarkan oleh si suaminya, bahkan sudah tidak dibiayai sama sekali gitu. Ini dia masih sah loh menjadi istrinya. Artinya harusnya segala biaya, segala tanggung jawab atau sebagai haknya dia sebagai istri harusnya diberikan, tapi sampai saat ini sudah tidak diberikan lagi gitu. Untuk masalah di pengadilan nanti kami juga akan memberikan bantahan, karena di sini benar-benar dia menceritakan tentang masa lalunya Ibu Fani, padahal waktu menikah harusnya kan sudah saling tahu lah ya. Kenapa baru dibongkar sekarang di pengadilan gitu. Maksudnya ada maksud dan tujuan apa dilakukan seperti itu. Yang menggugat ini siapa ya? Pak Asep ya? Adiknya. Tapi di sini kan Pak Asep ya, tapi lewat adiknya. Nanti kami akan membalas ini. Dan yang kedua kepada Pak Menteri, karena kemarin kami sudah datang ke inspektorat, ketemu Bu Betty dan juga bagian pengawasan apa namanya masalah di sana. Kami minta supaya proses yang di sana pun dipercepat. Karena yang pidananya juga kami akan segera minta, kami akan suratin kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk yang bersangkutan. Ini pejabat negara ini harus ditahan supaya ada efeknya, ya kan? Supaya ada efek jerah juga. Karena ada 2 laporan nih. Laporan pertama KDRT di Papua di Polres Merauke, dan yang pertama di sana, yang kedua ada di Polres Tangerang Kota. Nah, ini menjadi perhatian publik. Kami juga minta supaya hak-hak daripada klien kami, Bu Fani, itu diperhatikan. Karena
dia sudah datang berkali-kali ke kementerian minta hak-haknya, malah semuanya juga pejabat-pejabat di situ juga kayak tidak bertanggung jawab gitu loh. Betul kan? Malah melempar sana lempar sini. Lalu ibu ini bagaimana? Dia juga kan ada anak ya yang harus dia perhatikan gitu loh. Ibu ya. Curigaan soalnya ada perempuan lain yang nggak mengalami KDRT itu sebelum atau sudah kenal si perempuan? Udah lama sih, udah lama, udah hampir 1 tahun sih ya, udah hampir 1 tahun mereka berhubungan tapi nggak ngaku. Tapi ini aku udah ketemu ceweknya juga sih, udah ketemu ceweknya, kami udah foto bareng juga sama pengacaranya. Mereka udah ngakuin tapi berhubungan lagi gitu mas. Ini Malah sudah Kesepakatan ya. malah antara klien kita dengan si pelapor ini ya sudah membuat kesepakatan gitu bahwa mereka sepakat untuk tidak berhubungan lagi. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini masih gitu. Padahal ini kan istri sah. Kurang baik apa seorang istri sah sudah sampai membuat kesepakatan gitu. Tapi ternyata kan dihianati juga, bahkan tetap dilakukan tindakan kekerasan. Sehingga klien kami berat badannya dari 75 kilo sekarang sudah turun sampai dengan 40 kilo ya. 48 kilo, kurang lebih 25 kilo lebih gitu. Sudah turun berat badan, kesehatan fisik, mentalnya juga sangat terganggu gitu. Dan ini terkesan kasusnya diperlambat ya. Makanya kita minta atensi karena seharusnya kan seseorang pejabat itu mencerminkan hal yang baik, bukan malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sekarang berniat untuk membatalkan perkawinan. Jadi kan ini tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat melecehkan pihak dari wanita gitu. Ya. Ngomongnya keras nih. Iya. Pertama di Papua. Yang pertama saya di KDRT di Papua. Itu udah sering banget di KDRT, tapi saya nggak pernah lapor ya. Terus pernah waktu di Papua terakhir saya disekap di rumah sampai orang Polres datang, satu Polres datang tuh malam-malam. Itu saya disekap di rumah, pokoknya disekap di rumah dinas. Terus baikan lagi, tapi KDRT lagi saya akhirnya laporkan. Terus ya alat aja. Ini laporan di Polres Merauke ya? Ini yang di Polres Merauke. Ditunjukin aja. Terus yang kedua itu setelah ada perjanjian ini kan, saya tanya waktu itu sama suami, masih berhubungan nggak sama wanita ini? Bukan dijawab, malah dia marah-marah ke saya nggak jelas. Terus dia gitu, dia dorong saya ke tangga, saya dipukul pakai koper, saya didorong. Terus kayak gitu dia ninggalin saya gitu aja, saya dibohongin. Ya. Dan ini juga surat laporannya itu kejadiannya di Merauke tanggal 14 September 2023. Makanya ini kan terkesan sangat lambat sekali karena penetapannya sudah sebagai tersangka ya kalau untuk Nah, yang itu yang di Polres Tangerang yang Kota. di Polres Tangerang Kota kan. Papua Nah, kalau belum. yang Papua kan memang masih belum. Jadi kita juga menunggu ini sampai dengan saat ini perkembangannya bagaimana mengenai laporan dari tanggal 14 itu ya Bang, karena sampai sekarang masih belum jelas apakah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa. Berarti ada kontak fisik juga yang dilakukan. Oh iya. Iya, ada Fisik. sanksi fisik. Bapak ini berarti Mbak tidak pernah KDRT itu setiap kali Mbak menanyakan Iya, dia selingkuh apa kayak gitu? iya, kayak gitu. Sudah visum, sudah semua Sudah dilaporkan juga. sudah dilaporkan juga. Malah sudah 6 bulan dilaporkan, malah dia sekarang nyerang aku, ngelapor balik, katanya aku nabrak dia gitu. Padahal aku nggak pernah nabrak dia sama sekali, malah saya dilaporin balik yang enggak gitu loh. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah ngapa-ngapain dia, malah saya dituduh balik, dilaporkan balik. Terus kayak saya dibilang mencemarkan, saya ngomong ke wartawan dibilang mencemarkan nama baiknya beliau. Padahal memang
memang benar-benar ini terjadi, ini kejadian. Tapi mereka semua bilangnya saya tuh halusinasi lah apa. Mereka bilang saya halu, dia bilang katanya saya tuh ngada-ngada katanya gitu. Ini semua di sini sih ditulis, di sini sih. Jadi baca. Ntar boleh. Oh iya, lengkap. semua ada. Kita udah ada bukti-bukti Semua ada. Nanti kalau kalian minta boleh. percakapan mereka ya Banyak udah ada banyak. semua. Dipukul pakai koper sampai luka-luka deh. Ada. Ya, Mana Pak luka-lukanya? Ya, di sekujur tubuhnya. ya. Dari keluarga Mbak Fani sendiri sudah mengetahui dengan kejadian ini? Keluarga Mbak Fani. Saya udah pasti tahu, tapi kan karena saya kan anak tunggal ya, jadi nggak terlalu banyak cerita sih mas. Saya orang Artinya tidak mengetahui dengan kejadian KDRT ini. iya tahu, tapi saya nggak banyak cerita soalnya. Tidak terlalu mendalam lah ceritanya gitu. Pak, hak sebagai istri sudah ganti penuh sejak kapan? Sudah 3 bulan, 3 bulan ini. Terus saya juga ditalak lewat WhatsApp Februari. Saya ditalak lewat WhatsApp, terus diblok sekarang nomor teleponnya. Bapak nih, dengan kelakuan suami yang seperti ini, keinginan dari Bapak nih terhadap rumah tangga Bapak ini seperti apa? Ingin berdamai atau ingin seperti apa? Jujur saya pengen suami saya pulang. Saya nggak mau berantem. Saya cuma pengen baik-baik aja. Ya, artinya begini Mas ya. Kalau itu kan cerita dia sama suami. Kalau kami yang hadir di sini itu kan mendampingi soal masalah hukumnya. Ya, Yang pertama bahwa Pak Asep Kosasi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah ada SP2HP ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Yang kedua ada laporan juga yang Polres Merauke yang saat ini kami lagi tunggu apa statusnya masih sidik atau sudah tersangka juga. Gitu. Karena semua alat buktinya lengkap, ya, alat bukti dari visum, dari saksi semuanya lengkap. Sehingga kami minta juga pihak kepolisian karena Polres Metropolitan Tangerang Kota itu di bawah wilayah Polda Metro ya, kepada Pak Kapolda juga untuk memerintahkan ke Pak Kapolres Kota untuk segera melakukan penahanan terhadap Pak Kosasi ini, Pak Asep Kosasi ini. Karena ini menurut saya, menurut kami sebagai tim hukum, ini sesuatu yang tidak perlu ditiru sebagai pejabat negara. Itu. Harusnya dia memberikan contoh yang baik kepada publik, kepada masyarakat sebagai pejabat negara. Bahkan ini menjadi salah satu presiden buruk ya terhadap pejabat negara yang melakukan KDRT yang berkali-kali gitu. Karena 2 laporan nih, laporan di Polres Merauke dan juga yang di bahkan ada yang tidak dilaporkan. Ada dugaan kenapa ada KDRT karena ada dugaannya adalah ada orang ketiga atau ada pelakor gitu loh. Oleh karena itu kami juga berharap supaya Kementerian Perhubungan melalui surat kami dan Inspektorat juga di Kementerian Perhubungan untuk segera memproses kasus ini. Karena kami lihat dari ada gugatan ini ya, untuk membatalkan perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Ini kan ada dugaan kami bahwa supaya dia menjelek-jelekan di dalam gugatan itu bahwa dia punya masa lalu yang buruk dan lain sebagainya. Kan harusnya kan dari awal kalau kamu seperti itu. Kenapa? Setelah kejadian kami sudah laporkan berkali-kali, baru muncul ini menjelekan istri sahnya sendiri kan. Menurut kami tidak pantas lah seperti itu. Tetapi tidak apa-apa karena gugatan sudah dilayangkan, kami akan membantah semua yang ada. Selanjutnya kami juga supaya proses pidananya segera ditindaklanjuti, yang juga di Inspektorat juga segera ditindaklanjuti. Bahkan Pak Menteri Perhubungan untuk supaya turun tangan juga, karena ini pejabat Bapak gitu loh. betul. Maksudnya jangan dibiarkan seperti ini terus. Bahkan klien kami sering datang ke Kementerian Perhubungan minta perlindungan hukum, bahkan minta hak-haknya. Ini saling lempar tangan gitu. Iya, betul. Sehingga saat ini dia juga istri terlantarkan benar, Betul. tidak mendapatkan haknya sama sekali sampai saat ini. Gitu. Ya. Jika misalnya terbukti bersalah, ini pasal apa yang disangkakan? Ya, pasal 44 itu memang ancaman hukuman di bawah setahun.
karena mungkin di situ dilihat penganiayaannya mungkin penganiayaan berat, ringan dan lain sebagainya. Tapi bukan masalah ancaman hukuman. Perbuatan yang bersangkutan ini yang kita lihat bahwa itu sebagai pejabat negara tidak layak pantas, karena yang banyak kejadian digunakan alat ya untuk melakukan dugaan kekerasan itu, dia menggunakan alat seperti kopor dan Ya. juga bahkan Disekap ya. makanya ini yang menurut kami harus ditindaklanjuti segera, dan supaya klien kami mendapatkan hak dan juga kepastian hukum dan juga keadilan. Bapak Fani, maaf sebelumnya terjadi KDRT itu setelah menikah apa setelah kenal dengan perempuan itu, dan boleh tahu Mbak Fani menikah di tahun berapa dan sampai sekarang sudah berapa tahun? Aku menikah dari tahun 2021 sampai sekarang udah 2 tahun sih, sudah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu mendapatkan KDRT, Iya, Ya. setelah menikah pun juga ya? iya. Jadi berarti dia selingkuhnya, diduga selingkuh itu sejak menikah ya Mbak? Sejak Iya. awal menikah? Sebelum dan setelah menikah juga ini KDRT-in aku. Sudah berapa kali ngegapin dia? Sudah nggak kehitung sih Mbak, udah capek. Bahkan sampai buat surat kesepakatan. Tapi tetap diulang lagi gitu. Dengan perempuan yang sama? Dengan perempuan yang sama. Komunikasi terakhir kapan? Februari. Sekarang nggak ada komunikasi sama suami? Iya, semua diblok. Ini Masih mempertahankan nggak Mbak? Saya mau suami saya balik. Nggak trauma mungkin dengan apa yang telah kejadian KDRT itu Mbak? Jujur aku trauma banget. Kalau aku trauma karena diselingkuhin. Tapi aku bisa maafin. Aku cuma pengen suami aku balik. Oke, di sini kan di surat kesepakatan dibilang para pihak sepakat apabila setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini didapati ternyata pihak pertama dan pihak ketiga masih berhubungan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas bentuk komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media elektronik dan pesan elektronik, maka pihak kedua akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Berarti kan ini udah disepakati kan para pihak gitu. Tapi setelah dibawa ke ranah hukum malah sekarang dia melakukan pembatalan perkawinan. Jadi sudah di KDRT, dianiaya ya kan. Apalagi sampai disekap, mengalami trauma fisik, kerugian mental, psikis. Terus sekarang pernikahannya mau dibatalkan juga. Sementara ini kan salah seorang pejabat gitu. Apalagi sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Tangsel. Jadi ini kan butuh perhatian yang sangat khusus gitu. Karena sudah berkali-kali termasuk kita juga sebagai pengacaranya kita langsung datang ke Kementerian Perhubungan, memang sepertinya dioper-oper. Dan ini sudah berlarut-larut. Jadi kita minta kepastian hukum juga. Semoga menjadi atensi Pak Kapolda juga, karena memang di mana sih haknya wanita? Saya juga sebagai pengacaranya juga sangat terenyuh ya, karena sekarang kalau kita bicara sama dia aja kelihatan kan, ketika orang mengalami trauma kan bergemeteran ya kan, badan juga udah beda banget sama waktu awal menikah, terus tidak dibiayai sama sekali, hidupnya lontang-lantung. Ini kan kasihan, di mana hak wanita gitu, apalagi dilakukan seorang pejabat. Ini kan sangat tidak bermoral, makanya kita meminta atensi termasuk ke Kementerian Perhubungan agar segera langsung bisa membantu proses hukumnya gitu, untuk mungkin dipanggil kan gitu, jangan malah dilindungi, karena kasihan nanti akhirnya menjadi contoh pejabat publik yang lain, gampang-gampang aja ya kan. Di mana harkat martabat seorang wanita kalau kita sendiri tidak sama-sama membela.